Siapa aja punya privilege, tinggal dia memaknai itu sebagai privilege apa enggak. Orang miskin, kemiskinannya bisa jadi privilege. Kenapa? Dengan kemiskinannya dia jadi punya mental juang yang lebih tinggi. Lagi-lagi salah kaprah. Di segmen kali ini kita akan bahas semua tentang kesalahkaprahan orang-orang terkait istilah zaman sekarang yang harusnya istilah tersebut bikin mereka hidupnya makin maju. Tapi gara-gara istilah tersebut disalahpahami, hidup mereka malah jadi kacau. Yuk kita luruskan bersama biar enggak salah kaprah. Oke, ngomongin privilege, sebenarnya dari zaman dulu tuh udah ada istilah privilege. Cuma kita itu jarang bilang, itu privilege. Itu sekarang lebih banyak keluar ya, lebih banyak muncul. Kenapa? Karena mungkin emang sosmed ya. Dulu tuh sebenarnya manusia-manusia yang dikit-dikit pembenaran terhadap kesuksesan orang lain, sehingga membuat dirinya wajar kalau dia nggak sukses. Misal, ya iyalah dia pasti sukses, orang bapaknya kaya, relasinya banyak. Nah gue gimana mau sukses? Relasi nggak ada, ortu biasa-biasa aja. Tapi pas dikasih bilang, lah tapi si itu miskin, bisa bro, bisa sukses juga itu. Lah iyalah, dia kan miskin bro, daya juangnya tinggi lah, lo maunya apa? So teman-teman, berarti kalau dilihat dari kacamata manusia geblek ini, yang tadi ngomongnya kayak gitu, yang lihat orang kaya, dari anak orang kaya bilang privilege dia mah, terus dia bilang anak miskin itu juga bisa kaya, terus dia bilang ya iyalah dia pasti perjuangannya pol-polan kan, dia pengen ngubah nasib. Terus kamu, nah si orang yang tadi ditanya itu kenapa nggak kaya-kaya? Ya aku kan orang menengah, privilege gak ada, tapi daya juang juga nggak ada gitu. Itu namanya apa? Pak Tung Desemwaringin menyebutnya BEJ, blame, excuse, justify. Blame, nyalahin keadaan sekitar. Jadi kalau ditanya, lo kenapa nggak kaya? Lah karena gue kan anak orang menengah, itu kan nyalahin keadaan. Atau pas kalau dia ternyata miskin, ya aku kan anak orang miskin, nggak punya ini, nyalahin keadaan. Ya kan pandemi kayak gini lah, presidennya Jokowi sih kebijakannya jelek. Wah, apa hubungannya? Kejauhan teman-teman. Bisnis kamu tuh bukan minyak dan gas. Ya walaupun kalau jualan minyak goreng ya terimbas ya. Maksudnya itu kebijakan pemerintah itu ya ngaruh memang. Cuma di level kita itu sebenarnya pengaruhnya tuh kecil karena kita bermain di ranah yang masih kecil juga. Berarti kita sebenarnya karena tidak dekat dengan kebijakan bisa ngotak-atik karena kita jauh dari kebijakan kan. Kita bisa ngeles-ngeles gitu. Sekarang kalian yang baru mulai bisnis, insya Allah nggak kena pajak. Kenapa? Karena jauh dari sorotan. Jadi kebijakan PPN 11% pun nggak terlalu kena sama kamu misalnya. Kalau kamu nyalahin PPN, ya misal gitu ya. Atau BPOM, kalau masih ecek-ecek mah jarang kena. Baru kejual 10 piece tiap hari. Allahu Akbar. Insya Allah sih enggak ya. Nah, kecuali lama-lama udah laris, ya harus inget juga sama kebijakan. Tapi kan kalau udah laris kan ya kamu udah punya budgetnya dong. So, privilege ini bagi si kacamata orang ini sebenarnya berarti kan privilege itu siapa aja punya privilege. Tinggal dia memaknai itu sebagai privilege apa enggak. Orang miskin, kemiskinannya bisa jadi privilege. Kenapa? Dengan kemiskinannya dia jadi punya mental juang yang lebih tinggi. Nah, bagi saya itu privilege. Orang kaya juga banyak privilege dengan bapaknya dan sebagainya. Tapi bisa nggak kekayaannya justru malah bukan jadi privilege? Bisa, karena justru kekayaannya bikin dia manja, malah nggak mau. Ini ada tuh di sinetron apa tuh, anak orang kaya gitu ya. Anak orang kaya dikit-dikit suruh kerja sama istrinya, kerja mas. Oh nanti minta papa ngirim aja gitu ya. Oh ini papa udah transfer. Oh ini papa udah kayak gitu terus. Itu malah bukan privilege, itu malah jadi dia malah nggak punya privilege malahan. Jadi yang harusnya jadi privilege malah jadi ketidakistimewaan, in privilege atau unprivilege, pokoknya itulah ya. Nah so sebenarnya siapapun Anda selalu punya privilege. Kalau kita ditanya apa privilege-mu, ya saya ngerasa aku punya tangan dua utuh, itu privilege. Saya punya mata walaupun udah pakai kacamata, saya masih ngerasa ini privilege. Kenapa? Karena masih bisa lihat. Saya punya telinga, privilege, bisa belajar dengan mudah. Otak saya juga privilege. Saya nggak kayak binatang yang nggak dikasih privilege sebuah akal gitu ya, human brain. Saya dikasih otak manusia gitu. Berarti kan privilege, karena binatang kan nggak dapat. Walaupun kadang orang, mana ada itu privilege, semua orang juga punya itu. Berarti
Kalau jawaban saya, semua orang berarti punya privilege. Nggak ada istilah aku nggak punya privilege, nggak ada. Kamu punya ibu yang mendidik kamu dengan luar biasa juga privilege. Apa coba yang nggak jadi privilege itu apa? Kakimu, jantungmu masih detak juga privilege. Kamu punya waktu juga privilege. Kamu sekarang bisa nonton video saya ini kan berarti punya HP yang juga itu privilege. Di luaran sana ada orang pengen bisnis online, HP Android ini nggak punya, tapi masih bisa diperjuangkan dengan cara apa ya? Ngelamar kerja dulu, cari duit dulu, akhirnya baru dapat duit, baru mulai ngerintis dan sebagainya. Privilege ada kok, semuanya punya privilege. So jangan bilang kamu nggak punya privilege. Kalau kamu ngerasa nggak punya privilege, kamu menuduh Allah adalah sang maha pelit. Enggak, Allah itu maha dermawan. Kamu punya segalanya untuk meraih kesuksesan. Kamu punya segala infrastrukturnya untuk meraih kesuksesan. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Karena Allah tidak menurunkan kita, melahirkan kita tanpa bekal. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum, jangan salah kaprah lagi. Open mind and action.